Hai, ceritanya hari ini tuh kamu punya kerjaan atau tugas yang pengen kamu selesain. Nah, kamu itu udah ngejadwalinnya untuk ngerjainnya itu jam 10 pagi. Kamu udah nyiapin semuanya, termasuk dari bangun pagi dan juga tidur yang cukup. Jam 10 kamu udah duduk di meja kerjamu. Terus kamu buka laptop dan kamu buka aplikasi kayak Microsoft Word ataupun Microsoft Excel atau terserah apapun itu. Terus apa yang terjadi? Kamu merasa stuck, blank, dan nggak tahu harus ngerjain apa. Semakin kamu maksa otak untuk bekerja, semakin kamu ngerasa itu malas. Dan buat nge-refresh otak, kamu terus ngambil minum. Ya, kayak kopi contohnya. Oke, bikin kopi 5 menit dan kamu siap buat bekerja lagi. Tapi tiba-tiba HP kamu bunyi, terus ada grup chat dari WhatsApp yang isinya itu ngejak main mabar, main Among Us. Katakanlah kamu tertarik dan ya main deh jadinya. Gak kerasa 1,5 jam udah lewat dan kamu mau kamar mandi buat buang air kecil. Terus kamu keinget kerjaanmu yang progresnya itu masih nol. Well, kamu jadi mulai buat ngerjain lagi. Nah, masalahnya pas kamu mau mulai kerja, perut kamu itu ngerasa lapar. Jadi ya kamu memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Terhitung dari entah kamu bikin sendiri atau beli, udah banyak banget waktu yang lewat. Ya sebagai manusia, kita ini habis makan itu ya kenyang, habis kenyang ya ngantuk. Apalagi mager dateng terus ya udah kecapean selama tidur. Gak kerasa udah 2 jam tuh berlalu dan kamu pun itu bangun. Badan terasa panas dan pengen ngerasa seger lagi dengan cara yaitu mandi. Mandi berapa menit? Ya tergantung jenis kelamin sih ya. Kalau cewek mandinya bisa 15 menit, kalau cowok ya bisa 1 jam lah. Setelah selesai mandi, niat hati pengen kerja lagi dan ternyata ada banyak banget distraksi-distraksi lain yang datang. Dan sampai malam gak kelar-kelar, kerjaan gak selesai-selesai, ya wassalam sudah. Distraksi, masalah utama kaum muda kita ini. Distraksi udah jadi masalah utama yang menghambat produktivitas dalam bekerja maupun dalam belajar. Menurut sebuah riset yang dipublish di Journal of Media Education, sebanyak 92% siswa itu merasa terganggu oleh HP saat mereka belajar di kelas, apalagi belajar di rumah ya. Menurut hasil studi lain, 99% pekerja atau karyawan itu terdistraksi oleh notifikasi di HP mereka pas lagi saat kerja. Jadi gimana ya, distraksi ini sangat mengganggu lah buat produktivitas kita dalam hal bekerja ataupun belajar ya. Keberlimpahan dan kemudahan informasi di era digital di satu sisi itu memudahkan kita untuk dalam hal mencari informasi, tapi di sisi lain justru malah membuat kita itu jadi over informasi. Hasilnya ya kalian bisa tebak deh, kita jadi gampang stres dan jadi depresi. Karena itu nggak ada cara lain lagi selain daripada diri kita sendiri, yaitu memanage perhatian atau attention kita itu ke hal-hal yang lebih penting. Mana yang harus kita kerjain duluan, mana yang kita bisa delegasiin buat orang lain, dan mana yang harus kita eliminasi. Eliminasi distraksi. Kali ini aku mau sharing beberapa tips yang bisa kamu dan aku pakai untuk ngatasin distraksi ini. Yang pertama, punya goals dan tujuan. Dan ini kamu akan menjaga fokus kamu kepada apa yang penting dalam hidup kamu. Dengan goals, kamu punya petunjuk dan arah yang jelas apa yang harus kamu lakuin selanjutnya. Mana jalan yang benar dan kapan saat kamu mulai melenceng ataupun belok. Tanpa ini, kamu akan terjebak di dunia World Wide Web. Nah, yang kedua ada buat list to do. Banyak orang yang bernafsu buat ngerjain semua kerjaan itu dalam 1 hari. Ini sebenarnya bagus, cuman yang jadi masalah itu adalah ketika semua itu cuma nafsu belaka. Daripada kayak gitu, akan lebih baik kita ngerjain tugas nggak terlalu banyak dalam sehari. Cicil dengan 1-2 tugas atau kerjaan, ya maksimal 3 lah. Yang penting konsisten, aman, enjoy, santuy. Dengan begini, kita nggak akan kena banyak distraksi. Selain itu, kalau tugas kita udah selesai, kita akan ngerasa jadi lebih senang dan jadi lebih semangat. Nah, yang ketiga, selesaikan pekerjaan itu secepat mungkin. Waktu pagi adalah waktu terbaik buat nyelesain pekerjaan-pekerjaan yang berat. Ya, kenapa? Sebab pada momen itulah energi dan otak kita itu ada di performa yang terbaik. Banyak orang sukses itu menganjurkan buat kita itu nyelesain pekerjaan itu pada pagi hari. Jadi nggak heran kenapa kalau kita itu dianjurkan buat bangun pagi, nggak bangun siang. Selain itu, pagi hari itu juga belum banyak notifikasi dari HP. Jadi kita bakal lebih fokus lagi dalam hal bekerja, jadi lebih totalitas. Nah, yang keempat, set ruang kerja yang nyaman. Ruang kerja itu bisa jadi anchor atau mood kita dalam bekerja. Sama kayak kasur yang memanipulasi pikiran kita untuk tidur, dapur yang bikin kita mau makan, jadi ruang kerja juga bikin kita untuk bekerja. Ruang kerja yang nyaman bakal bikin kita lebih betah dan mudah untuk dapat hal-hal atau ide-ide yang baru. Nah, yang kelima, singkirkan semua distraksi eksternal. Distraksi eksternal adalah semua hal yang nggak ada kaitannya sama kerjaan atau tugas-tugas kita. Salah satunya yang paling utama adalah HP. Jika kamu nggak pakai HP kamu buat kerja, sebaiknya kamu jauhin dulu HP kamu yang bagus itu. Atau bisa dengan cara kamu matiin. Pastiin juga kamu matiin TV atau menjauhlah ke tempat-tempat yang comfort buat kamu. Bisa dengan sambilan kamu putar lagu-lagu favorit kamu.
Atau bisa juga dengan kamu kasih tahu ke orang-orang di sekitarmu kalau kamu lagi sibuk dan gak mau diganggu. Nah, yang keenam, pertahankan momentum kerja kamu. Kalau udah terbiasa dengan hal-hal tadi, tetap jaga dan konsisten biar kamu tetap bisa produktif. And that's your momentum. Pastiin kamu kenalin momentumnya dan pertahanin terus ya. Oh iya, nggak semua orang punya ruang kerja sendiri di rumah. Pilihlah lokasi yang nyaman karena itu termasuk hal penting yang bisa memudahkan pekerjaan kita. Bisa pergi ke kedai kopi atau ke perpustakaan terdekat ya biar nggak bosen lah. Well, segitu tips cara mengeliminasi distraksi dari aku atau seenggaknya itu yang aku tahu. Aku tips sedikit dari Zaid Azmi, cara simpel buat nyingkirin distraksi dengan aturan 3 detik. Misal lagi kerja atau lagi belajar terus tiba-tiba kepikiran sesuatu atau mikirnya kemana-mana, hitung 1, 2, 3 dan segera lupain itu. Semisal lagi fokus banget nih ya, terus tiba-tiba ada distraksi kepikiran, aduh mantan lagi ngapain ya, udah makan atau belum ya. 1, 2, 3, langsung fokus, lupain segalanya, itu coba sulap biar nggak ada dan kembali fokus lagi. Segitu aja dari aku, semangat kerjanya, semangat belajarnya, dan semoga video ini bermanfaat. So thanks for watching, hope you enjoy this video, give thumbs up, like it, subscribe if you love it, and I'm Julian. See you next time, bye bye, see ya.